Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, saya ingin memberikan pemaparan sedikit mengenai bulan Ramadan ini. Kenapa kok kita itu diperintahkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan? Kenapa? Karena sudah jelas rukun Islam yang nomor 4 yaitu melakukan atau melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Dan juga di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang gimana ayat tersebut menjelaskan untuk diperintahkan bagi orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa kok diperintahkan ibadah puasa? Karena sebelumnya kaum atau orang yang beriman tersebut itu oleh Allah sudah diperintahkan untuk berpuasa. Dan juga perintah puasa itu ketika ditinjau dalam segi ilmu fikih dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari disebutkan yaitu pada bab saum secara syarak puasa itu adalah imsaku an muftirin bi surutihil atiyati wa furidu fi sya'bana fi sanati saniyati minal hijrati wa huwa min khodo isona wa minal maklumi minad dini bidururati, yang artinya yaitu puasa itu secara syarak yaitu menahan dari perkara yang membatalkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan juga perintah dari puasa tersebut yaitu pada akhir bulan Syaban di dalam tahun kedua setelah hijrah, yaitu khusus bagi kaumnya Nabi Muhammad SAW dan juga dikhususkan bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa tersebut dengan alasan darurat. Nah, itu mengapa kok kita itu diwajibkan puasa? Karena sudah jelas di dalam suatu dalil dan juga kitabnya itu yang menjelaskan tentang ibadah puasa. Dan juga kepada bulan Ramadan ini itu adalah bulan yang mulia. Kenapa kok disebut bulan yang mulia? Karena bulan Ramadan itu adalah termasuk dari arba'atul syuhur, yaitu bulan yang dimuliakan. Masuk 4 bulan yang dimuliakan, yaitu adalah bulan Ramadan tersebut. Kenapa kok dimuliakan? Karena bulan Ramadan ini kita itu berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah. Dan juga rahmat-rahmat Allah itu diturunkan kepada kita sebagai seorang umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Bukan hanya berpuasa, yaitu banyak ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Seperti halnya tahfidz Quran dan juga salat tarawih dan yang lain-lain. Banyak ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut yang spesial. Kenapa kok bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Karena bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan juga dalam bulan Ramadan tersebut diperintahkan puasa itu bukan hanya kita itu menahan lapar, menahan haus, tidak. Akan tetapi di sana pada bulan tersebut itu kita itu dilatih untuk melawan hawa nafsu. Bukan hanya kita menahan lapar, menahan dahaga, tidak, tapi juga menahan hawa nafsu. Dan disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dan hadisnya itu berbunyi, rubba shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'u wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Yang artinya yaitu berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapat puasanya tersebut kecuali hanya mendapatkan kelaparan. Dan juga beberapa banyak orang yang bangun pada waktu malam akan tetapi dia hanya mendapatkan bangunan tersebut kecuali
bangun untuk sholat tahajud di situ. Dan juga ada beberapa kesunahan yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di dalam bab puasa tersebut, beberapa sunnah puasa yaitu ada 3. Yang pertama yaitu takjilul fitri, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Akan tetapi kalau dilihat lagi, kalau kita itu jika berbuka itu kenapa kok harus menyegerakan? Karena ketika itu berbuka pada saat waktu maghrib, kenapa kok disegerakan? Karena itu mepet dengan sholat maghrib. Jadi disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua yaitu watakhirus sahuri. Dan kedua itu mengakhirkan waktu sahur. Nah, kenapa di sini kok disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur? Karena pada waktu sahur itu kan ada juga setelah waktu sahur itu dinamakan imsak. Nah, di situ diakhirkan waktu sahur disunahkan karena waktunya itu agak renggang dengan waktu subuh. Jadi waktu sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan waktu dari sebelum sholat subuh. Dan yang ketiga yaitu watarkul hujri minal kalami, yaitu meninggalkan perkataan yang jorok, seperti halnya perkataan kotor yang keji, itu disunahkan untuk menjauhi. Karena puasa itu, inti sari dari puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang bukan hanya dari sesuatu yang membatalkan, tapi dari segi perkataan, perbuatan, dan juga dari beberapa hal yang lain. Oke, sudah cukup dari saya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang tahunnya akan datang, dan semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.